kasih-kasih. Kasih itu sabar, Tidak suka marah-marah. seperti kasih Yesus. KASIH. Seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, sayang kepada teman. Seperti kasih Yesus. Halo Kak Sanja. Hai, Kak Nia. Halo adik-adik semuanya. Adik-adik semua, apa kabar? Ayo kita sapa teman-teman yang ada di rumah ya. Halo Halo, teman-teman. adik-adik. Kita akan memulaikan ibadah sekolah minggu kita saat ini. Dan apa saja ya peraturannya? Yang pertama adalah jangan lupa mandi terlebih dahulu dan memakai baju yang rapi ya. Peraturan kedua, jangan makan dan minum saat beribadah. Yang ketiga, jangan lupa Alkitabnya ya. Baik adik-adik, kita mulaikan ibadah kita. Kita berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami mau beribadah. Siapkan hati kami Tuhan, Roh Kudus tolong kami, beri kami sukacita, beri kami semangat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami, kakak-kakak, pelayan-Mu, dan adik-adik semua yang mendengarkan, yang mengikuti ibadah online saat ini. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Setiap waktu
Tuhan itu ajaib, luar biasa dalam hidup kita. Siapa yang percaya kalau kasih Tuhan Yesus itu indah? Lebih indah dari apa, Kak Sonce? Pelangi. Dari pelangi. Terus? Dari bintang di Dari langit. bintang di langit. Dan lebih indah dari bunga di taman. Kita memuji Tuhan ya. Katakan kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Sekali lagi kasih Yesus. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih semangat lagi. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Sekali lagi kasih Yesus. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, sekali lagi siap-siap loncat. Indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, Haleluya. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Kita saat ini mau mendengar firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita akan dengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dengan baik-baik. Kita akan memuji Tuhan. Jadikan hati kita yang baru untuk Tuhan, mengasihi Tuhan sungguh lagi. Jadikan hati ini
supaya firman Tuhan boleh bertumbuh di dalam hati kami, dan kami menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Engkau memakai guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan Yesus, urapi, Engkau tolong kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik yang saat ini mengikuti ibadah online sekolah minggu. Apa kabarnya? Wah, pastinya luar biasa di dalam Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saat ini Kak Ferry akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Allah menunjukkan kasih-Nya. Kakak ulangi ya, Allah menunjukkan kasih-Nya. Sebelum adik-adik membuka Alkitab, kakak mau nanya, kira-kira Allah menunjukkan kasih-Nya kepada siapa ya? Ayo, siapa yang bisa? Ya, benar. Allah menunjukkan kasih-Nya buat adik-adik yang ada di rumah, yang saat ini mengikuti ibadah online. Buat papa mama, buat kakak-kakak guru sekolah minggu, buat semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, kita buka Alkitabnya ya, dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Adik-adik yang di rumah, dibaca bareng-bareng sama Kak Ferry ya, dalam hitungan ketiga. Yang belum sekolah, PGTK, minta didampingi papa mama ya. Oke, 1, 2, 3. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Adik-adik, yang pertama kita akan melihat alasan mengapa Allah menunjukkan kasih-Nya. Ada dua. Yang pertama, manusia telah jauh dari Allah. Mengapa manusia jauh dari Allah? Lihat adik-adik, ada gambar ya. Ini membuktikan manusia jauh dari Allah karena apa? Karena dosa, atau dalam bahasa Inggrisnya sin. Tapi lewat pengorbanan Tuhan Yesus, kita menerima hidup yang kekal. Alasan yang kedua, yaitu manusia memerlukan kasih. Mengapa? Karena Allah adalah kasih. Dalam Yohanes 1 Yohanes pasal 4 ayat 16, Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Sekarang yang kedua, kita mau melihat tindakan Allah menunjukkan kasih-Nya, yaitu Ia memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita, sesuai dengan Yohanes pasal 3 ayat 16 tadi yang sudah kita baca. Ya, kita lihat Tuhan Yesus rela disalibkan agar kita masuk surga. Yang ketiga, apa yang harus dikerjakan manusia atas kasih Allah? Yang pertama, percaya kepada Tuhan Yesus. Kita buka Markus pasal 16 ayat 16. Demikian firman Tuhan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Artinya, adik-adik sebagai anak Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, tidak main-main, supaya kita tidak dihukum dan masuk neraka. Yang kedua, kita harus melakukan perintah Tuhan Yesus yang terdapat dalam Matius pasal 7 ayat 21. Demikian firman Tuhan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Artinya sebagai anak Tuhan, kita harus melakukan kehendak Bapa di surga, melakukan yang baik sesuai dengan kehendaknya. Jadi adik-adik harus mengerti bahwa sekalipun manusia mengecewakan, Tuhan menunjukkan kasih-Nya senantiasa buat kita. Oh ya adik-adik, sebelum kita berdoa,
Jangan lupa ayat hafalan untuk minggu ini dicatat dulu ya. Ayo adik-adik, kita semangat kembali untuk menghafal ayat hafalan ya. Oke, kita mau bangkit berdiri, kita mau berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu. Sungguh Kau tunjukkan kasih-Mu buat kami. Engkau rela mati di salib untuk kami, menebus segala dosa kami. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami Tuhan, supaya kami tidak dihukum, tetapi kami beroleh hidup yang kekal di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak. Semua anak-anak sekolah minggu sudah ikuti ibadah online. Tuhan Yesus memberkati. Betapa besar kasih Allah kepada kita semua. Dia yang tidak berdosa mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa kita semua, supaya kita alami hidup yang kekal, ditebus oleh darah Yesus. Betapa luar biasa kasih Allah itu kepada anak-anak. Karena itu anak-anak tetap bersyukur kepada Tuhan, tetap cinta Yesus, tetap melayani Tuhan, dan tetap beriman kepada Tuhan. Kita berdoa dari ibadah online saat ini, kita akan tutup di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat semua anugerah-Mu. Engkau memberkati anak-anak sekolah minggu yang sudah ikut ibadah online saat ini. Tuhan memberikan hikmat, kepandaian dari surga dalam sekolahnya yang dia sekarang dengan cara online. Engkau juga akan berkati hikmat, kemampuan secara khusus, sehingga anak-anak punya prestasi yang di atas rata-rata. Engkau memberkati masa depan pendidikan anak-anak. Engkau memberkati kebutuhan keluarga anak-anak. Engkau juga memberkati orang tua anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus. Akhir dari ibadah anak-anak sekolah minggu pada pagi ini, berkat Allah Bapa, penyertaan Allah Anak, kekuatan, sukacita, semangat, damai sejahtera dari Allah Roh Kudus turun ke atas anak-anak mulai saat ini sampai Maranatha. Kami terima berkat ini dan diterima berkat ini oleh anak-anak semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Satu Yohanes 3 ayat 6a. Karena itu setiap orang yang berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Dadah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. 1 Yohanes 3 ayat 6a. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Yohanes 3 6a. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. 1 Yohanes pasal 3 ayat 6a. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Amin. Terima kasih. 1 Yohanes 3 ayat 6a. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Amin. 1 Yohanes 3 ayat 6a. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Dadah teman-teman.
1 Yohanes pasal 3 ayat 6a. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, ayat hafalan minggu ini Yohanes 3 ayat 6a. Begini bunyinya, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Haleluya, haleluya, Tuhan Yesus berkati. 1 Yohanes 3 ayat 6a. Karena itu setiap orang yang percaya berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Amin. Yohanes 3 ayat 6a. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. 1 Yohanes 3 ayat 6. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak akan berbuat dosa lagi. Saya akan menghafalkan hafalan di 1 Yohanes 3 ayat 6a. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Terima kasih. Dadah. 1 Yohanes 3 ayat 6a. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Amin. 1 Yohanes 3 ayat 6a. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. 1 Yohanes 3 ayat 6a. Karena itu setiap orang yang berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Amin. Yohanes 3 ayat yang ke-6a. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Amin. Shalom, saya akan menghafalkan ayat hafalan di dalam Alkitab 1 Yohanes 3 ayat 6a. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Sekian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. 1 Yohanes 3 ayat 6a. Karena setiap orang yang berada dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Amin. 1 Yohanes 3 ayat 6a. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Terima kasih. Minggu ini 1 Yohanes 3 ayat 6a. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. 1 Yohanes 3 ayat 6. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak akan berbuat dosa lagi. Halo teman-teman, ayat hafalan minggu ini adalah 1 Yohanes 3 ayat 6a. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Terima kasih. Shalom Kak Ferry dan teman-teman. Yohanes 3 ayat 6a. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Terima kasih. Yohanes 3 ayat 6a. Karena itu setiap orang yang berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Amin. Yohanes 3 ayat 6. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Amin. 1 Yohanes 3 ayat 6a. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. 1 Yohanes 3 ayat 6a. Karena itu setiap orang yang tinggal di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Shalom, hari ini saya akan membacakan ayat hafalan di 1 Yohanes 3 ayat 6a. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Terima kasih. 1 Yohanes 3 ayat 6a. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Sekian, terima kasih.